Perkenalkan, nama saya Alventus Gunandri Gunawan, NIM 200302064, kelas C, jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Tujuan saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas review buku ke-16, Pengantar Sosiologi, dengan judul buku Sosiologi, Wacana dan Filsafat Publik. Sosiologi adalah studi ilmiah tentang struktur sosial dan hubungan serta perilaku manusia. Sains mengacu pada proses pengembangan teori yang diuji dan kemudian ditolak, dimodifikasi, atau dipertahankan sampai dikembangkan lebih komprehensif. Sosiolog menguji teori-teori ini terhadap kasus-kasus empiris untuk menentukan apakah dan sejauh mana mereka masuk akal dan dapat diterapkan. Teori sosiologis atau paradigma adalah cara untuk memahami pengaruh sosial pada individu sebagai anggota kelompok dan kategori sosial. Di sini aku meletakkan istilah ilmu dalam tanda kutip untuk garis bawah bahwa ilmu tidak bebas nilai, yaitu diinformasikan oleh bias teoritis dan metodologis dari peneliti dan dipengaruhi oleh ideologi dan kepentingan peneliti. Yang pertama di sini kita membahas tentang apa itu ideologi. Berger mengemukakan ideologi adalah salah satu konsep sentral dalam teori sosiologis. Ideologi dicirikan oleh selektivitas sebagai pelaku sosial yang pengalamannya berbeda karena misalnya hubungan keluarga, nilai dan kepercayaan, tingkat pendapatan, tempat tinggal dan pekerjaan. Kita cenderung melihat dunia dan masalah sosial dan menafsirkannya secara berbeda. Karena itu, kita cenderung mengabaikan bagaimana fenomena yang sama dipahami secara berbeda oleh orang lain yang interpretasinya didasarkan pada nilai dan perspektif yang berbeda. Artinya, kita tidak bisa melihat dan memahami dunia dari perspektif lain, meskipun kita semua memiliki kita sendiri ideologi dan cara dalam memandang dunia. Dalam setiap masyarakat dan atau negara-negara bangsa, pandangan tertentu dianggap lebih penting dan dominan daripada yang lain. Pandangan dan ideologi kelompok dominan mempengaruhi cara kita memahami diri kita sendiri sebagai warga negara bangsa melalui kendala mereka atas produksi pengetahuan di media dan sekolah. Sosiologi mempelajari faktor-faktor dan struktur serta periode sejarah yang telah menghasilkan awal dan kemajuan sebagai disiplin ilmu sosial dan pelembagaannya sebagai subjek akademik. Ide dan teori sosiologis juga telah dibentuk oleh proses sosial, politik, dan ekonomi yang sama pada awalnya menyebabkan kemunculannya selama abad ke-19 sebagai suatu disiplin dan perkembangannya sejak saat itu. Sosiologi telah dipengaruhi oleh perubahan struktural, ideologi, dan sejarah besar seperti industrialisasi, urbanisasi, revolusi ilmiah, revolusi politik, kapitalisme dan nasionalisme, kolonialisme, post-industrialisme, feminisme, gerakan Geriks, gerakan mahasiswa, gerakan hak-hak sipil, dan pasca kolonialisme. Proses dan perubahan ini sangat mempengaruhi. Yang pertama, bagaimana sosiolog mengkonseptualisasikan, berteori, dan menganalisis dunia. Yang kedua, bagaimana aktor sosial berinteraksi dengan dunia. Dan yang ketiga, bagaimana individu dan kelompok memandang diri mereka sendiri di dunia. Secara umum, sosiologi berkaitan dengan proses sosial dan struktur, khususnya bagian pertama, bagaimana orang berinteraksi satu sama lain dalam konteks institusi sosial, misalnya keluarga, dan organisasi, misalnya pemerintah. Yang kedua di sini, bagaimana individu dan dipengaruhi oleh struktur sosial, misalnya ekonomi. Dan yang terakhir, bagaimana mereka juga mempengaruhi struktur sosial dan mengubah struktur masyarakat. Sosiologi terdiri dari subjek yang luas dan beragam, dan generalisasi sederhana tentangnya. Secara keseluruhan patut dipertanyakan. Sosiologi adalah bidang yang kontroversial dan sosiologi telah mempelajari dan memeriksa hubungan kontroversial dan masalah yang kompleks
Ada banyak ketidaksepakatan di antara sosiolog dari tradisi teoritis yang berbeda tentang misalnya bagaimana masyarakat diatur dan bagaimana masyarakat mempengaruhi kehidupan individu. Beberapa sosiolog telah mengadopsi lensa ilmiah untuk menjelaskan kekuatan fundamental yang telah membentuk masyarakat manusia di masa lalu, sekarang dan masa yang lain telah melihat periode waktu tertentu dan bertujuan untuk menafsirkan peristiwa sosial. Mereka semua bagaimanapun telah mengembangkan kerangka kerja analitis untuk memahami dunia dan interaksi manusia serta perilaku, ide, sosiologis, dan tidak tetap. Mereka berubah dan perspektif teoritis selalu direvisi berdasarkan data dan ide baru. Pada saat yang sama, ide-ide ditolak dan dikritik sekaligus dihidupkan kembali dengan cara baru, dan dalam kondisi sosial ekonomi ini disebut pergeseran paradigma. Yang kedua di sini perlu saya menjelaskan tentang transnasionalisme. Konstruksi dan reproduksi identitas nasional dan etnis dipengaruhi oleh konsekuensi globalisasi. Meningkatnya migrasi global telah menambah keragaman budaya, ketidaksetaraan ekonomi, dan kekuasaan perbedaan secara nasional dan lokal menghasilkan pembentukan identitas transnasional. Globalisasi ekonomi juga memiliki efek negatif yang luar biasa pada dunia ketiga dan di negara-negara berkembang yang telah menghasilkan perlakuan yang berbeda dari individu dan kelompok dalam masyarakat dan dalam sistem politik, budaya, ekonomi, dan pendidikan. Transnasionalisme adalah wacana menganalisis pergerakan manusia, ide, barang, modal, dan jasa lintas negara-negara dalam konteks globalisasi. Mendefinisikan transnasionalisme sebagai proses yang terdiri dari hubungan sosial multistratit yang menghubungkan kelompok-kelompok di dalam dan di antara negara-negara bangsa melalui bidang sosial yang melintasi dan memotong batas-batas geografis, budaya, dan politik, dan didasarkan pada banyak hubungan ekonomi sosial, organisasi, agama, dan politik. Transnasionalisme merupakan perspektif teoritis yang menyelidiki hubungan dan institusi sosial politik, serta keragaman dan ketidaksetaraan etnis, rasial, dan kelas, dan gender dari perspektif lokal atau global. Transnasionalisme dipengaruhi oleh gagasan transmigrasi. Best-Glick-Sickler mendefinisikan transmigrasi sebagai proses di mana kebangsaan non-barat di negara masing-masing dan imigran di berbagai belahan dunia menjalin dan mempertahankan hubungan sosial multistratit yang menghubungkan masyarakat mereka asal negara kolonial dan imperialis dan pemukiman. Kami menyebut proses transnasionalisme untuk menekankan bahwa banyak warga negara non-barat dan imigran dewasa ini membangun bidang sosial yang melintasi atau memotong perbatasan geografis, budaya, dan politik. Sudut pandang feminis adalah cerminan dari pengalaman seseorang dalam institusi, masyarakat, dan hubungannya dengan orang lain dari latar belakang yang berbeda atau serupa. Sudut pandang kami dipengaruhi oleh feminisme kritis. Salah satu argumen utama teori ini adalah bahwa perempuan menghadapi penindasan dan ketidaksetaraan, serta eksploitasi berdasarkan faktor-faktor seperti ras, suku, seksualitas, usia, jenis kelamin, dan kemampuan. Mereka berfokus pada masalah kekuasaan dan keadilan, dan berkomitmen untuk mengungkap dan memahami kekuatan yang menyebabkan dan menopang penindasan. Mereka menekankan bahwa seseorang tidak dapat memahami penindasan gender dalam isolasi dari bentuk penindasan lainnya. Mereka semua berpotongan satu sama lain dan penting untuk mendekatinya dari perspektif integratif. Pendekatan integratif mengakui bahwa gender dan bentuk penindasan lainnya merupakan faktor struktural yang dialami secara berbeda dan serupa oleh para aktor sosial. Dalam terang ini, Dei mengungkapkan pada tahun 1996 memperkenalkan
gagasan studi anti-rasisme integratif untuk mengatasi masalah pembahasan konstruksi sosial, ras, kelas, jenis kelamin, dan seksualitas sebagai kategori eksklusif dan independen. Anti-rakisme berfokus pada ras. Feminisme menekankan analisis berbasis gender yang memungkinkan pendekatan holistik terhadap isu sosial dengan memperhitungkan persimpangan dan manifestasi kontradiktif faktor-faktor seperti gender, ras, dan etnis. Analisis gender memberikan kemungkinan membuka ruang untuk mengevaluasi secara kritis efek dari pengecualian pengalaman perempuan, pengetahuan, dan bentuk marginalitas lainnya. Analisis gender sangat kritis terhadap androsentrisitas atau ketidakkesenonan wanita, kemudian dipandang bukan sebagai subjek yang pasif, tetapi sebagai subjek aktif dalam sejarah. Secara umum, perspektif berbasis gender membantu untuk: yang pertama, fokus pada kegiatan marginal seperti pekerjaan perempuan yang tidak dibayar. Yang kedua, mempertanyakan validitas pengetahuan patriarki, seperti mempertanyakan pandangan dominan. Dan yang terakhir di sini, merumuskan pertanyaan penelitian baru yang menjelaskan berbagai pengalaman perempuan. Dalam materi ini, menekankan perspektif sosiologis kritis dengan fokus pada persimpangan peristiwa dan hubungan lokal, regional, dan global. Pengetahuan dan teori sosiologis kritis memberi aktor sosial makro dan perspektif mikro yang diambil dari berbagai disiplin ilmu. Sosiologis kritis dan interaksional memungkinkan para aktor sosial untuk memiliki pemahaman yang holistik dan komprehensif tentang bagaimana struktur dan hubungan ekonomi, sosial, dan sejarah dan budaya mempengaruhi mereka dan orang lain sebagai anggota dari kategori sosial yang berbeda, baik yang serupa maupun yang berbeda, karena perpotongan antara faktor-faktor seperti ras, kelas sosial, jenis kelamin, dan seksualitas, ideologi politik, etnis, kemampuan, dan usia. Sosiologi kritis memberdayakan individu untuk memahami bagaimana hubungan global mempengaruhi mereka atau makro, dan bagaimana tindakan dan praktik sehari-hari mereka memproduksi atau membawa perubahan di lokasi langsung mereka dan bagian lain dunia atau mikro. Baik, itu saja hasil review buku ke-16 dari saya. Akhir kata, saya menyampaikan limpah terima kasih.